Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Saya ucapkan selamat datang pada peserta pelatihan LKMM, Latihan Dasar Kepemimpinan, bagi mahasiswa yang ikut organisasi BEM tahun 2021 ini. Untuk pelatihan yang saya tangani ini memang sedikit berbeda ya teman-teman, karena keadaan pandemi, jadi kita lewatnya daring atau secara online, jadi mohon untuk disimak. Saya di sini perkenalkan, nama saya Nafa Cynthia. Saya akan memberi uh, kurang lebih sedikit ilmu yang saya dapat tentang perilaku asertif yang ada kaitannya nih sama rancangan pelatihan yang sudah dibuat oleh trainer kita yang lainnya. Jadi bagian saya ini, saya akan mengajarkan tentang perilaku asertif. Oke, saya mulai dengan ini ya, saya tampilkan PPT, mohon disimak. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Oke, sebentar ya. Oke, jadi saya di sini jelas ya, saya akan membahas tentang perilaku asertif oleh Nafa Cynthia. Saya. Oke, di sini saya mau ngajak brainstorm dikit ya. Saya mempunyai beberapa kondisi ya. What will you say if? Apa yang kalian katakan ketika, yang pertama, ketika di dalam angkot ada lelaki yang merokok dan di dalamnya hanya ada kamu dan satu orang ibu hamil. Apa yang kamu lakukan? Coba, Amira gimana? Oh, bagus, benar. Kita harus negur ya. Terus kedua, ketika ada seseorang yang menduduki tempat dudukmu tanpa sengaja, kamu harus gimana? Rizka. Oh, diem aja. Oh, ya, gak apa-apa. Yang ketiga, ketika teman dekatmu berdandan menor hari ini, apa yang kamu katakan pada dia? Dista gimana? Oh, sama kayak Amira ya, ditegur. Ya, tapi sedikit kasar ya kata-kata kayak itu. Oke, yang terakhir buat Jihan. Ketika kelompokmu pasif dan tidak ada pergerakan pasti, kelompok kayak perkuliahan, kelompok organisasi juga boleh. Apa yang kamu katakan? Oh iya, benar-benar. Makasih atas semuanya. Kita selesai brainstorm. Lanjut next. Oke teman-teman, penelitian itu menunjukkan bahwa perilaku asertif perlu dikembangkan agar individu dapat berfungsi secara optimal dalam keluarga, organisasi, dan komunitas. Itu menurut Brandon tahun 2005. Yang kedua, bila remaja kurang mampu berkomunikasi secara asertif, maka ia hanya akan menjadi ekor atau pengikut bagi teman-temannya. Itu menurut penelitian dari Keliat, Tololiu, Dolima, dan Erawati tahun 2015. Anda mau hidup kayak itu, jadi ekor, tanpa inovasi pastinya? Anda mau? Oke, next. Oke, saya akan mengajak Anda untuk mengenali apa sih perilaku asertif itu. Ya, kita belajar bareng ya. Pengertian. Jadi perilaku asertif ini suatu bentuk kemampuan ya, kemampuan seseorang dalam mengekspresikan pendapat, perasaan, sikap, dan haknya tanpa, saya garis bawahi bahwa tanpa menyakiti orang lain, menurut Romas tahun 2010. Nah, karakteristik dari asertif sebenarnya ada 3 menurut saya. Jadi itu individu, seseorang yang asertif itu memiliki karakteristik yang mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya, dia mampu melihat kelebihan dan kekurangannya. Karakteristik kedua yaitu merasa percaya diri saat mengambil keputusan. Jarang banget ya kita nemu orang kayak gitu. Terus yang ketiga, berkata positif tanpa mengharap balasan. Ada syaratnya, tanpa mengharap balasan. Jadi 4 alasan remaja perlu asertif itu kenapa sih, Kak Nafa? Jadi yang pertama itu sociality, artinya memudahkan menjalin hubungan dengan lingkungan sosial. Kita pasti tahu bahwa di usia kita sekarang ini, di usia remaja, perlu adanya jaringan untuk membantu kita dalam terkoneksi atau terhubung dalam semua kegiatan yang kita inginkan atau bergaul mungkin.
itu sangat perlu buat asertif. Jadi asertif ini sifatnya memudahkan kita untuk connect people. Ya, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu comfortability, menghindari ketidaknyamanan karena menahan perasaan. Jadi kalau gimana ya, nahan perasaan itu sangat tidak nyaman ya. Contohnya orang yang tidak suka asap rokok itu menahan ketidaknyamanannya itu ditahan banget dan pasti itu rasanya gak enak. Nah, perlu asertif itu biar kita menjadi nyaman gitu maksudnya. Yang ketiga, solution, yaitu mudah mencari solusi dari permasalahan. Ya, siapa yang tahu kalau kita diem aja gitu loh. Kita harus bilang biar orang-orang tuh tahu apa masalahnya gitu. Ya kan, setidaknya gitu. Saya kasih contoh deh. Masa itu ya, misal Kak Nafa itu diem aja, nggak nggak disapa mungkin sama teman sekelas, nggak dikasih ucapan ulang tahun, ya emang karena Kak Nafa itu nggak bilang kalau ulang tahunnya itu hari ini. Jadinya Kak Nafa kayak gak nyaman gitu kan, ya itu mudah mencari solusi dari permasalahan. Perilaku asertif itu membantu kita untuk mencari solusi. Yang keempat itu be smart, meningkatkan kognitif karena rasa ingin tahu yang ingin tinggi. Selain rasa ingin tahu yang ingin tinggi, kita juga gimana ya, mengolah perkataan, mengolah pikiran itu lebih terarah dan lebih sopan gitu. Secara tidak langsung kan kita mikir jawaban yang enak diterima siapapun dan kita pun nyaman, dan itu bisa melatih kognitif kita, menambah kepintaran ya di sini maksudnya. Jadi, dan Paul tahun 2016 berkata bahwa perilaku asertif itu memungkinkan individu untuk mampu menahan stres yang disebabkan oleh persoalannya. Nah, itu mampu menahan stres dari persoalannya. Jadi, itulah pentingnya. Apalagi di organisasi ya, kita memang harus perlu banget asertif buat membangun chemistry dengan sesama anggota dan berjalannya laju organisasi yang positif, cepat, akurat, dan pastinya berhasil atau sukses menjalani proyek. Sayangnya asertif ini punya penghambat teman-teman. Jadi menurut versi saya, asertif itu penghambatnya ada dua, yaitu rasa tidak mandiri dan kurang percaya diri. Yang tidak mandiri, kesulitan remaja berindah asertif adalah karena masa remaja adalah masa di mana faktor teman sebaya lebih dominan sehingga remaja kurang mampu mandiri. Ini emang kayak apa ya? Kayak semacam takdir gitu ya. Kodrat bahwa memang usia remaja, apalagi kalian itu memang usia di mana kalian bergantung dan dominan pada keputusan teman pergaulan kalian, kayak gitu, itu penghambatnya. Emang ada orang kayak gitu kan. Saya sendiri juga pernah mengalami kayak gitu dan nggak apa-apa. Akhirnya belajar. Terus kurang percaya diri, yaitu kesulitan adaptasi sosial demi memperoleh penerimaan baik dari lingkungan sosialnya. Jadi ada individu itu yang benar-benar kayak apa ya, dia harus jadi tuntutan sosial yang orang-orang itu mau. Jadi kadang rasa itu menimbulkan kurang percaya diri yang bisa menghambat asertif. Inginnya gini, tapi gara-gara kurang percaya diri dan sulit mengambil keputusan, malah jadinya tidak asertif dan jadi pasif kan. Orang yang pasif itu nggak baik ya. Mari menjadi pribadi yang lebih asertif. Itu slogan kita. Jadi saya mau menjelaskan asal-usul nih, kenapa kok bisa muncul perilaku asertif. Emang sejatinya asertif ini merupakan kemampuan yang muncul dari hasil belajar. Kok hasil belajar apaan tuh? Jadi menurut beberapa ahli, saya ngambilnya Vygotsky sama Bandura. Mereka para ahli itu percaya bahwa beberapa perilaku dan pemikiran manusia itu datang dari hasil belajar dari lingkungan sosialnya gitu. Maksudnya gini. Dulu saya kasih contoh ya, misal Kak Amira dulu tuh waktu SMP pasif banget sehingga lambat laun SMA Kak Amira tuh dituntut oleh tugas SMA yang mengharuskan kakak itu presentasi di depan kelas, terus bergaul dengan orang yang rumahnya mungkin luar kota, mungkin jauh-jauh dari kakak, bergaul sama lingkup yang lebih besar kayak gitu. Jadinya
tuntutan itulah yang apa ya, hasil belajarnya tuh tuntutan itu. Jadi asertif itu hasil belajar dari apa yang terjadi pada kalian. Coba deh kasih contoh, siapa yang mau speak up? Coba kasih contoh salah satu perilaku asertif yang baru muncul di kalian. Saya mau dengar. Ya, silahkan Kak Rizka. Oh, bagus banget. Bagus banget. Itu keren banget. Oke, saya next ya. Selain itu, nih ya, asertif itu muncul karena faktor internal dan faktor eksternal. Jadi yang internal itu karena usia. Emang beda-beda, usia muda tuh cenderung menghargai pendapat usia tua. Bener kan? Bener kan? Terus yang kedua, jenis kelamin. Menurut penelitian, wanita itu lebih mudah mengungkapkan perasaan emosionalnya daripada lelaki. Terus yang ketiga, kepribadian. Karena kepribadian itu kompleks, jadi saya ambil contoh ekstrovert introvert. Kadang orang ekstrovert itu ceplas-ceplos ya, kadang ada beberapa orang ekstrovert yang ceplas-ceplos dan mengungkapkan pendapatnya tentang perasaan dan pemikirannya saat itu kepada yang terkait. Kalau introvert kan terkadang orangnya itu pendiam dan ya udah saya simpan sendiri kayak gitu. Jadi kepribadian menentukan asertivitas seseorang. Terus yang keempat itu self esteem. Perbedaan tingkat seseorang ingin dihargai dan menghargai karena orang itu beda-beda. Jadi balik lagi, self esteem itu sama kayak kepribadian, cuman saya kasih ranah spesifikasinya, yaitu self esteem, rasa ingin dihargai atau menghargai. Terus faktor eksternalnya apa, Kak? Yaitu pola asuh dari kecil ya. Pola asuh itu kan dari orang tua. Jadi sangat berpengaruh. Contohnya itu demokratis. Kalau orang tua yang demokratis, pola asuhnya itu membuat anak open-minded dan terbuka mengungkapkan hak-haknya. Sedangkan yang otoriter membuat anak-anak tuh takut, ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Terus yang kedua itu karena lingkungan sosial. Jadi masyarakat yang kolektif, yang banyak dan heterogen itu cenderung tidak tega mengatakan sesuatu kejujuran dan sulit menerima kejujuran karena dianggap agresif. Jadi ada yang salah paham kalau orang yang jujur itu malah dianggap agresif dan tidak menghormati ya. Kadang ada yang itu karena masyarakat itu sifatnya kolektif, yaitu bersama orang banyak gitu ya. Terus next, apa bedanya tuh asertif versus agresif? Jadi ini saya kasih 3 gambaran individu. Yang pertama itu pasif. Anda tahu yang pasif itu gimana? Pasif itu ya yang diem. Yang diem dan no solution gitu loh. No result, no solution. Jadi dia tuh cuma kayak memendam perasaan dan pemikirannya. Karena hal ini tuh karena banyak faktor ya. Karena takut, tidak percaya diri, atau trauma. Orang pasif yang artinya diam. Terus yang asertif itu kemampuan orang untuk mengungkapkan pendapat, pikirannya, dan haknya, tapi dengan cara yang sopan dan tanpa kemarahan gitu. Tapi yang bedanya kalau agresif itu mengungkapkan perasaan dan pemikirannya itu dengan cara yang berapi-api dan cenderung ke marah gitu. Dan itu nggak baik ya. Sampai sini tahu bedanya asertif sama agresif, teman-teman? Oke, saya anggap sudah ya. Conclusions. Pada akhirnya, kamu harus melakukan dengan cara yang benar untuk tetap tumbuh dan berkembang pada sosialmu. Kenapa saya bilang cara yang benar? Jadi, selain kalian mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan pendapat dan perasaan pemikiran kalian, kalian juga harus bisa mengungkapkan ketiga hal ini dengan cara yang benar, yaitu dengan perkataan yang benar dan sesuai konteks gitu loh. Nggak boleh asal lonjak, asal tinggi, asal nyeplos kayak gitu ya. Makanya saya bilang cara yang benar. Kamu harus melakukannya dengan cara yang benar untuk tetap tumbuh dan berkembang pada lingkungan sosialmu. Jadi saya harap teman-teman BEM sekalian di sesi acara pelatihan asertivitas ini, saya harap kalian tuh mampu dan berani ya untuk percaya diri gitu, mengungkapkan pendapat kalian, pemikiran kalian, tapi dengan cara yang tepat dan sesuai konteks gitu. Kalau kalian yang suka takut menyinggung perasaan orang, mungkin, atau yang pernah menyinggung perasaan orang, mungkin kalian juga gimana ya, mungkin kalian itu pernah melakukannya dengan cara yang tidak benar dan
alhasil malah menyinggung perasaan. Contohnya kayak, hey kamu, misal Dista ngomong ke Rizka, Rizka kamu tuh nggak pernah piket sih di BEM, pemalas banget, makanya kamu nggak punya temen kayak gitu. Itu kan berarti agresif ya. Kalau yang asertif itu contohnya kayak, Rizka ini kan piketmu ya kan, hari ini tolong dibantu ya karena emang ini kewajiban kita bersama apa ya, menjadikan tempat ini bersih gitu loh. Jadi emang perlu olah kata. Makanya saya bilang tadi dengan cara yang benar dan menghasilkan apa ya, kognisi kalian itu terasah gitu loh, untuk kulino, untuk terbiasa pada hal yang benar dan baik gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oh, saya rasa sudah cukup ya. Akhirnya sampai conclusion. Terima kasih sudah mendengarkan pelatihan ini dengan baik. Pada sesi berikutnya nanti kita akan melihat video ya, tapi sudah tidak akan disampaikan dengan saya hanya pengisi materi. Sampai di sini cukup ya, gak ada pertanyaan. Terima kasih, saya rasa kalian sudah mampu dan gimana ya, bisa menangkap materi ini dengan baik. Saya harap ke depannya nanti para anggota BEM yang ikut pelatihan ini menjadi orang yang asertif, bukan agresif, serta apa ya, project kalian itu dapat tercapai keberhasilannya karena chemistry kalian yang kuat. Chemistry ini bisa diraih salah satunya dengan perilaku asertif. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Saya Nafa Sintia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.